Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Indiana Zulfia. Saya absen 27, NIM 12305193075. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mendengar dalam KIP. Apakah kalian tahu mendengar dalam KIP itu apa? Pasti kita sudah tahu, tetapi kita belum mendalaminya. Nah, pentingnya mendengar. Yang pertama yaitu manfaat profesional. Mendengar dinilai sebagai keahlian yang penting dalam dunia kerja di segala level, dari yang terendah maupun sampai yang tertinggi. Dan mendengar itu pun ada juga manfaat tersendiri atau manfaat pribadi. Keahlian mendengar sangat penting ketika memulai mengembangkan dari memelihara hubungan interpersonal. Proses mendengar yaitu ada 5. Ya, yang pertama receiving, understanding, remembering, evaluation, dan responding. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari proses mendengar tersebut. Yang pertama yaitu receiving, unerring, atau proses fisiologis yang terjadi ketika kita menangkap gelombang suara di gendang telinga. Di gendang telinga itu kita dapat meningkatkan kemampuan mendengar. Yang pertama yaitu focus your attention, atau yang berarti fokuskan perhatian pada pesan-pesan verbal dan non-verbal pembicara. Yang kedua yaitu avoid distraction, atau yang berarti hindari hal-hal yang mungkin mengganggu. Contoh, matikan handphone atau matikan alat-alat elektronik yang lain, televisi atau yang lain. Yang ketiga yaitu mention your listener, yang berarti sebisa mungkin jangan menginterupsi karena kita tidak bisa kehilangan informasi. Step 2 yaitu understanding, yang berarti kita memahami tahapan di mana kita itu mempelajari maksud si pembicara. Nah, contoh ya, kalau kita mendengar suatu orang atau si pembicara itu, kita harus melihat ide pikiran dan emosi kita sendiri agar kita tidak terlampaui seperti itu. Yang pertama yaitu avoid assume you understand. Hindari bersumsi kita dari apa yang pembicara akan katakan yang dibicarakan. Yang kedua yaitu see the speaker's message from the speaker's view. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan sebelum benar-benar mengerti apa yang dikatakan pembicara. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan si pembicara itu sebelum kita berpendapat atau beropini. Nah, yang ketiga, ask question for verification. Tanyakan lebih mendetail tentang maksud pembicara. Nah, yang keempat yaitu rehearse. Bahasakan ulang pokok pikiran pembicara dengan kata-kata kita sendiri. Yang keempat yaitu rehearse. Bahasakan ulang pokok pikiran pembicara dengan kata-kata sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa rintangan dalam mendengarkan secara efektif itu ada 4 macam. Yang pertama adalah gangguan secara fisik. Gangguan secara fisik bisa ditimbulkan oleh beberapa faktor atau banyak faktor, misalnya saja ketika lingkungan Anda sedang berisik atau pendengaran yang berkurang. Gangguan yang kedua adalah bias dan prasangka. Bias ini dan prasangka misalnya ya, ada seorang perempuan. Perempuan ini bercerita mengenai sepak bola, tetapi tidak terlalu didengarkan karena dianggap bahwa perempuan ini tidak lebih mengetahui dibandingkan laki-laki. Bias selanjutnya adalah pemikiran yang tertutup. Jadi terlepas dari kita setuju atau tidak setuju dari apa yang kita dengar, kita harus tetap mendengarkannya. Yang kedua adalah gangguan fokus yang berkurang. Fokus yang berkurang ini sering kali kita alami, bahkan saya sendiri sering mengalaminya loh ya. Jadi fokus berkurang ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya saja ketika dosen menerangkan dan
ketika menerangkan sesuatu tersebut Anda teringat sesuatu yang lain. Jadi Anda tidak mendengarkan apa yang dosen jelaskan. Gangguan yang keempat adalah penilaian yang terlalu terburu-buru. Jadi, apakah kalian sering berasumsi? Karena sesungguhnya asumsi itu adalah bagian dari gangguan yang keempat ini. Jadi, kita harus mendengarkan pembicaraan orang yang berbicara tersebut sampai selesai. Jangan kita berasumsi terlebih dahulu. Setelah tadi mendengarkan secara efektif, selanjutnya adalah gaya mendengar yang efektif. Gaya mendengarkan yang efektif itu ada 5. Yang pertama adalah kita harus bisa mendengarkan orang yang berbicara menggunakan empati agar kita bisa mengerti perasaan atau bisa mengerti situasi yang dirasakan oleh pembicara. Namun tetap saja kita juga harus tetap menilainya dengan objektif dari cerita yang telah diceritakan teman Anda tersebut. Yang kedua adalah mendengarkan tanpa menilai dan menghakimi. Jadi 2 poin ini sangatlah penting. Daripada kita mendengarkan dengan menilai dan menghakimi, lebih baik kita mendengarkan secara kritis sehingga kita bisa mengevaluasi cerita yang diceritakan oleh pembicara. Yang ketiga adalah mendengarkan sambil memaknainya perkataan dari pembicara secara denotatif dan maknanya yang mendalam. Contoh adalah ketika ayah berkata kepada kita bahwa dia lelah dalam bekerja. Makna denotatifnya adalah dia memang benar-benar lelah bekerja. Tapi makna yang lebih mendalamnya lagi bisa jadi dia itu capek, ingin berhenti bekerja, atau ingin anaknya menghargai dia, lebih menghargai dia, dan menghargai usahanya dan sebagainya. Yang keempat adalah tunjukkanlah kesopanan ketika mendengar. Jadi bukan hanya dalam berbicara, dalam mendengar pun kita juga harus sopan. Kesopanan itu sangatlah penting, jadi harus tetap diterapkan baik dalam berbicara maupun dalam mendengarkan. Yang kelima adalah menyatakan kembali apa yang telah kita dengar. Jadi hal ini sangat penting karena kita bisa mengetahui sejauh mana kita paham terhadap pembicaraan yang telah dibicarakan oleh pembicara. Itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai mendengarkan secara efektif dan gaya mendengarkan yang efektif, yang selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh kelompok presentasi saya. Saya Putri Purnamasari, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu culture dan listening. Culture yang berarti adalah penggabungan dan listening adalah pendengaran atau mendengarkan. Ada tiga faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang mendengar. Yang pertama adalah language and speech. Language yang berarti adalah bahasa dan speech adalah kemampuan berbicara. Bagaimana seseorang berbicara dengan bahasa tersebut dengan lancar dan jelas. Dan bahasa tersebut bisa dipahami dengan benar dan baik di pendengar tersebut. Jika seseorang berbicara dengan bahasanya sendiri tapi tidak dimengerti oleh seseorang, maka itu akan lebih sulit seseorang menerima bahasa tersebut. Yang kedua adalah nonverbal behavior. Apa itu nonverbal behavior? Di sini menjelaskan tentang pengucapan apa yang pantas dan tidak pantas yang diucapkan oleh seseorang di tempat umum. Dan komunikasi ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih melalui penggunaan ekspresi wajah, gerakan tangan, dan bahasa tubuh dan postur dan gerak tubuh itu. Misalnya, orang itu menganggukkan kepalanya untuk mengatakan iya dengan penuh semangat, untuk menekankan bahwa mereka itu setuju dengan apa yang diucapkan oleh seseorang tersebut. Tetapi dengan mengangkat bahu dan ekspresi sedih ketika mengatakan, "Aku baik-baik saja kok, terima kasih," dapat menyeratkan bahwa hal tersebut tidak baik untuk seseorang. Yang ketiga adalah feedback. Apa itu feedback? Feedback adalah umpan balik, yaitu tanggapan yang diberikan oleh seorang komunikator atau penerima pesan ketika seorang komunikator itu menyampaikan pesannya. Feedback dapat dilakukan atau dikatakan sebagai tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. Gender and listening. Gender yang berarti adalah jenis kelamin dan listening adalah mendengar. Di sini berkaitan dengan perbedaan seorang laki-laki dan perempuan dalam mendengar. Laki-laki dan perempuan memiliki gaya mendengar yang berbeda. Yang pertama adalah raport atau report talk. Laki-laki dalam komunikasi ingin dihargai,
sehingga cenderung menunjukkan pengetahuan dan keahlian. Sementara perempuan dalam komunikasi ingin disukai sehingga cenderung menunjukkan persetujuan sehingga hubungan lebih dekat. Yang kedua adalah listening cues atau isyarat mendengarkan. Di sini perempuan lebih banyak menunjukkan respon verbal dan nonverbal ketika mendengarkan dibandingkan seorang lelaki atau laki-laki. Yang ketiga adalah amount and purpose of listening atau jumlah dan tujuan dalam mendengarkan atau alasan dalam mendengar. Laki-laki lebih sedikit mendengarkan perempuan dibandingkan perempuan mendengarkan laki-laki. Ini karena mendengarkan biasanya diposisikan lebih interior dibandingkan orang yang berbicara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.